Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika bis sama'. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan armallah jasadahu ala nira. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam masjid yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat. Semoga aktivitas yang kita lakukan ataupun yang belum kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk khatib dan juga para jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti imtisalun awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Faqad fazal muttaqun. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Khatib pada saat ini akan menyampaikan tema tentang keutamaan bulan Sya'ban. Asy-Syaikh Asy-Syayyid Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, apa yang terkandung keutamaan di dalam bulan Sya'ban. Di antaranya adalah tahwilul kiblat. Di dalam bulan Sya'ban ini dirubahnya kiblat. Awalnya kiblat kita ke Baitul Maqdis, Palestina. Dari zaman Nabiullah Adam sampai Nabiullah Sulaiman, itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Rasulullah mengangkat tangan ke langit. Diabadikan di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Rasulullah mengangkat tangannya. Ini Allah melihat. Nah, ini bulan Sya'ban ini akhirnya Allah kabulkan keinginan Rasulullah. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Jadi keinginan Rasulullah berkiblat ke Al-Makkahul Mukarramah, di Ka'bah. Jadi kembali kepada kiblat di Mekah, di Ka'bah. Jadi keinginan Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita berada, kita menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Ini yang pertama. Awalnya kita ke Palestina, menghadapnya tuh Baitul Maqdis. Sekarang kita telah dikabulkan keinginan Rasulullah ke Ka'bah, menghadap dimanapun kita berada. Wahai sema kuntum fawali wajhaka syatral masjidil haram. Jadi dimanapun kita berada, kita
sholatnya menghadap kiblat. Mungkin kalau kita pergi ke suatu daerah agak ragu ngadep kiblatnya sebelah mana. Yang tahu orang yang penduduk yang setempat yang lebih tahu sholatnya di mana biasanya. Kadang-kadang harusnya kita menghadap kiblat, kita berbalik arah. Nah di saat kita sholat tapi yang punya rumah memberitahu, ya kita kembali kepada kiblat yang sesungguhnya. Ini yang pertama, dijelaskan bahwa kiblat pertama dirubah menjadi ke Makkahul Mukarramah. Ini adalah merupakan yang amat sangat luar biasa. Keinginan Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam bulan Sya'ban ini adalah yurfa'ul a'mal. Amal kita diangkat. Jadi amaliyah kita selama setahun diangkat. Mungkin dalam Muharram tingkah laku kita, perbuatan kita selalu melanggar perintah Allah, tidak taat kepada Allah. Nah pada saat itu di dalam bulan Sya'ban itu, nah kita akan dilaporkan. Allah tahu apapun yang kita lakukan, tapi Allah laporkan perbuatan kita. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, zalika syahrun yughfalu anhu bainal Rajab wa Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini kata Rasulullah adalah yaghfalu, artinya ghafala, yaghfalu. Orang, yaitu bulan yang dilalaikan, yang dilupakan oleh manusia. Kenapa? Karena ada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Ya. Rajab ini adalah syahrullah. Syahrullah adalah bulannya Allah, bulan Rajab. Sya'ban adalah syahri, bulannya Rasulullah. Ini amaliyah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari bulan Muharram sampai akhir tahun itu berjumpa dengan bulan Sya'ban, amaliyah kita dilaporkan oleh Allah. Uhibbu, kata Rasul, aku cinta, yarfa'u amali ana shaim. Jadi Rasulullah akan senang amaliyahnya diangkat, dia sedang berpuasa. Jadi Rasulullah itu di bulan Sya'ban ini lebih banyak dia melakukan ibadah puasa. Nah, jadi amaliyah kita akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Jadi kehidupan kita ini dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu, kalau dalam rezeki yang kita kejar, kita bekerja, ada gaji, ada rizki. Ya. Menurut ulama, waqad waradha, sungguh annar rizqa, rizki kita itu, rizki manusia itu yuksamu, akan dibagikan ba'da sholatis subuh. Jadi rizki seseorang itu akan diberikan ba'da sholat subuh. Makanya Nabi mengatakan sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau Nabi mengajarkan kita harus melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya, yang harus kita jaga betul-betul sholat subuh berjamaah. Apalagi setelah azan subuh, terus kita melaksanakan sholat fajar. Yang Nabi katakan as-sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, ini rezeki seseorang itu akan diberikan yuksamu ba'da sholatus subuh, akan diberikan subuh. Kan kadang-kadang orang masih banyak yang sedang tidur, bahkan belum sholat subuh tidur, atau sholat subuh tidur lagi. Nah, ini ketika rezeki akan datang, nah kita sedang tidur, itu sangat rugi. Ya. Nah, sedangkan wa anal a'malu akhir nahar. Sedangkan amaliyah kita itu akan disampaikan akhir nahar, yaitu sore hari. Ya, kita dari pagi ini, dari subuh, apakah kita dalam taat kepada Allah? Ya, dalam kehidupan kita nih, apakah taat? Dalam menjalankan kehidupan kita, dalam bekerja, apakah taat? Kalau seandainya kita dari pagi taat kepada Allah, faman kana hina izin, kata Nabi, faman kana fina izin, kalau kita taat fi taatihi, dalam taatnya, dalam mencari rizki taat,
dengan beramal taat, burika rizkihi wa burika amali. Jadi rizkinya berkah, amalnya juga berkah. Apalah uang banyak, rezeki banyak tapi tidak berkah. Tapi kalau kita dalam ketaatan kepada Allah, nah nanti burika rizkihi wa burika amali. Rizki kita barokah, amalia kita juga barokah. Ini yang kedua di dalam keutamaan di bulan Sya'ban, amalia kita diangkat. Untuk itu kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lain. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab yang sering kita dengar, yang ayat 56 Al-Ahzab yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Ya, jadi Allah dipenegaskan tuh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, malaikat berselawat. Kita orang beriman diperintahkan untuk berselawat, khususnya di bulan Sya'ban. Ini dikatakan bulan Sya'ban syahrul salah ala nabi. Bulan Sya'ban adalah bulan selawatnya kepada Rasulullah. Nah, kita perbanyak selawat di bulan Sya'ban ini, ya, membaca selawat. Apalah arti sholat kita, ibadah kita, zariyah kita, haji kita, sholat Ramadan kita, apalah artinya kalau kita tidak bersalawat dengan Rasulullah? Ya, amalia kita belum tentu diterima. Nanti ada riyaknya, ada sombongnya. Ya, mungkin orang di luar nggak sholat jamaah, tidak sholat jamaah seperti kita. Ya, tapi kita seakan-akan diterima amaliyahnya. Walhal khawatir amalia kita tidak diterima. Berbagai macam yang menggugurkan pahala kita. Nabi katakan atadruna anil muflis. Ya, orang bangkrut, ibadah datang amal. Ya, dia datang dengan pahala sholatnya, datang pahala puasanya, semuanya dilakukan ibadah-ibadah yang baik, ternyata amaliannya kosong, enggak ada. Nah, dengan kita membaca sholawat, insya Allah akan menjadi syafaat bagi kita, bagi pertolongan kita. Ini Rasulullah luar biasa cintanya kepada umatnya. Ya, dulu Rasulullah belum lahir, Nabi Adam dosanya banyak. Dia mohon ampun ketika dia berbuat salah. Dia selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosanya ratusan tahun gak diterima oleh Allah. Tapi ketika dia menyebut, ya Allah, dengan nama yang bersanding di namamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kami mohon ampun. Tapi ketika disebut nama yang bersanding dengan nama Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya nyebut namanya. Bagaimana kita dengan bersalawat? Untuk itu, kemuliaan di bulan Sya'ban ini, kita harus banyak-banyak membaca sholawat. Ya, sekarang sudah masuk tanggal 18 Sya'ban. Ya, beberapa hari lagi akan berakhir bulan Sya'ban. Untuk itu mari kita bersama-sama banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat yang paling singkat, salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Singkat. Ya, ini kita harus banyak membaca salawat di dalam bulan Sya'ban ini. Nih, yang terakhir adalah nisfu Sya'ban. Sudah kita lakukan ya bersama-sama. Dalam nisfu Sya'ban ini kita diperintahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, jadi amaliyah kita itu dilaporkan kepada Allah. Amaliyah takdir baik buruknya kita itu ditentukan tuh, ya. Kalau kita ditakdirkan akan jadi orang hina dalam tahun ke depan, tapi kita berdoa kepada Allah, ya Rob,
Berikanlah kami hidayah hidup yang penuh dengan barokah, barokah dunia, barokah akhirat. Harusnya kita jadi orang hina, tapi dengan kita berdoa di saat malam nisfu Sya'ban itu, Allah kabulkan. Apakah harus membaca surah Yasin 3 kali? Tidak harus. Apa saja yang kita lakukan ibadah-ibadah yang menghidupkan dalam malam nisfu Sya'ban ataupun malam Sya'ban ini, kita selalu banyak membaca Quran, tidak harus baca surah Yasin, surah-surah yang lain, ataupun kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji ilmu agama apapun di dalam malam menghidupkan bulan Sya'ban. Nah, ini nanti sesuatu yang kita berdoa, harusnya kita jadi orang hina, akan dihapus menjadi orang yang mulia. Di situ Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yusbitu. Ya, jadi Allah akan menghapus kehinaan kita di tahun mendatang karena kita berdoa menghidupkan di bulan Sya'ban. Jamaah sekalian, inilah keutamaan dari bulan Sya'ban. Yang pertama, Allah merubah arah kiblat yang dari Baitul Maqdis ke Makkahul Mukarramah. Yang kedua, amaliah kita diangkat, amal tahunan. Yang ketiga, turunnya daripada ayat perintah berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir, menghidupkan di dalam malam nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban. Jadi di akhir dari bulan Sya'ban ini, mari agar kita banyak membaca salawat, agar kita ditakdirkan oleh Allah mendapat syafaat dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Fabashir bi ibad alladzina yastabi'una qawlan fayattabi'una ahsana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma fazna fa innaka khairul hafizin wansurna fa innaka khairun nasirin warhamna fa innaka rahimin warzuqna fa innaka raziqin waghfir lana dhunubana fa innaka al-ghafirin wahdina wa najjina min al-qawmi adh-dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.